Halo Sobat Alternativa, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan penggunaan tanda baca yang kedua, yakni tanda baca koma. Langsung aja masuk ke penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Misalnya, buku, koma majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah, teman-teman, di sini aku mau menyampaikan bahwasannya ada penggunaan kata dan juga atau dalam pemerincian yang minimal 3 rincian ke atas. Jadi, untuk penggunaan kata dan juga atau dia akan misalnya ada opsi A, B, dan C. Jadi penggunaan tanda koma akan digunakan sebelum kata dan juga kata atau ketika ada pemerincian minimal 3 unsur. Nah, selanjutnya di sini ada perincian ke bawah. Itu contohnya ada dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan akta kelahiran, ijazah terakhir, dan surat keterangan kesehatan. Selanjutnya yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk perentangan. Misalnya, dia bermain gitar, sedangkan adiknya bermain piano. Nah, di sini teman-teman, penggunaan tanda koma digunakan pada konjungsi atau kata hubung intrakalimat yang memang didahului tanda koma. Selanjutnya, untuk penggunaan ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, sebenarnya anak kalimat itu apa? Nah, mungkin di sini aku tuliskan teman-teman. Jadi anak kalimat itu adalah kalimat yang dia itu tidak utuh. Maksudnya dia itu tidak memenuhi unsur minimal suatu kalimat, yakni harus ada subjek dan juga predikat. Berbeda dengan induk kalimat. Kalau induk kalimat itu adalah kalimat yang utuh. Jadi di dalamnya itu ada minimal, ada subjek dan juga predikat. Kalau misalnya nanti predikatnya transitif, berarti dia harus menggunakan objek. Untuk contohnya, di sini ada kalimat kalau diundang saya akan datang dan kalimat agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak baca buku. Di bagian kalau diundang dan juga agar memiliki wawasan yang luas itu adalah anak kalimat. Nah, setelahnya yang berwarna merah itu adalah si induk kalimatnya. Oke, jadi di tengah-tengah anak kalimat dan induk kalimat itu diberi tanda koma ya teman-teman ya, agar tidak salah dalam penafsiran maknanya. Selanjutnya, di aturan yang keempat, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya di sini, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Jadi teman-teman, untuk konjungsi antar kalimat, setelahnya itu harus dihubungi dengan tanda koma ya. Oke, lanjut di aturan yang kelima, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Di sini misalnya pakai kata wah, bukan main. Nah, di sini dia menggunakan tanda koma untuk mengasih jeda, teman-teman. Selanjutnya, di aturan yang keenam, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ibu saya, tanda petik 2, kita harus berbagi dalam hidup ini, titik, tanda petik tutup. Nah, jadi teman-teman, yang tanda petik ini itu adalah petikan langsungnya. Nah, yang bagian luarnya, teman-teman, itu kita harus ngasih tanda koma untuk memisahkan petikan langsung dari bacaan aslinya. Selanjutnya, di aturan yang ketujuh, tanda koma digunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Di sini contohnya ada Saudara Agung Laksana, Jalan Pati, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Bogor, Nganjuk. Nah, sama halnya dengan contoh-contoh setelahnya ada nama Sabila, Kupang, seperti itu. Jadi ketika berurutan menggunakan tanda koma untuk memisahkan per bagian masing-masing. Selanjutnya, di aturan yang ke-8, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka seperti dengan hormat atau salam sejahtera, salam penutup seperti salam takzim atau hormat kami, dan nama jabatan penanda tangan surat. Nah, di sini contohnya misalnya dengan hormat, salam sejahtera, lalu ada di kop surat nih teman-teman, atas nama kepala badan, sekretaris badan, seperti itu.
Selanjutnya, di aturan yang ke-9, tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Misalnya, Nurmala SH, LLM. Nah, di sini teman-teman untuk nama dan gelar itu harus dipisahkan menggunakan tanda koma. Sama halnya ketika nanti gelarnya itu bertingkat, maka kita urutkan dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi. Seperti itu. Contohnya di sini juga ada Prof. Dr. Putra, SE, MA, PhD. Seperti itu. Catatan di sini teman-teman, coba teman-teman bandingkan Aisyah, SH dengan Aisyah S.H. yang mana dia tidak menggunakan tanda koma. Ketika digunakan tanda koma di bagian nama dan juga gelar, teman-teman, di sini berarti dia mengisyaratkan itu adalah nama singkatan gelar. Jadi Aisyah Sarjana Hukum. Hal ini berbeda jika tidak menggunakan tanda koma, yakni Aisyah S.H. itu adalah nama singkatan dari kepanjangan nama tersebut. Seperti contohnya di sini Aisyah Siti Humairah. Nah, jadi yang tadi aku sebutin teman-teman, ketika dia menggunakan koma setelah nama dan setelahnya itu berupa singkatan, itu adalah singkatan gelar. Dan ketika dia tidak menggunakan tanda koma, itu adalah singkatan nama panjang dari nama diri tersebut. Seperti itu. Aturan yang ke-10, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya di sini ada 12,3 meter. Lalu ada rupiah ya, Rp 200,00. Nah, 0,00 di sini termasuk dalam satuan rupiah ya, teman-teman. Jadi menggunakan tanda koma. Selanjutnya di aturan yang ke-11, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, Basuki Hadi Muljono, Menteri PUPR RI, sedang melakukan kunjungan ke GIK UGM. Nah, di sini teman-teman, Menteri PUPR RI itu adalah keterangan tambahannya dan dia diapit tanda koma sebelum dan sudahnya. Yang mana teman-teman keterangan aposisi ini dia menerangkan kata sebelumnya, kata atau frasa di sebelum keterangan tersebut. Sama halnya seperti yang di bawah, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti pelatihan mitigasi bencana. Dan ini sama ya teman-teman ya, dia diapit dengan tanda koma sebelum dan sudahnya. Selanjutnya di aturan yang ke-12, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Di sini teman-teman contohnya, dalam seminar pengenalan teknologi pertanian modern, para petani mendengarkan pemaparan pengisi seminar. Nah, di sini teman-teman menggunakan tanda koma itu sangatlah penting sekali. Kenapa? Agar menjelaskan mana keterangan awal dan mana sih inti kalimatnya yang diawali dengan subjek. Jadi, bagian dalam seminar pengenalan teknologi pertanian modern itu adalah keterangan yang ada di awal kalimat, teman-teman. Nah, jika kita bandingkan dengan yang di bawah, teman-teman, dalam seminar pengenalan teknologi pertanian lurus terus tanpa tanda koma, di sini dia akan menghilangkan daripada si inti kalimatnya. Maka inilah perbedaannya ya, teman-teman ya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan bahas terkait dengan tanda koma yang tidak digunakan. Yang pertama, tanda koma itu tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Nah, ini tadi ya perbedaan yang sebelumnya, bahwasanya kalau dia anak kalimat dulu, sebelum induk kalimat, dia menggunakan tanda koma. Tapi, jika nanti induk kalimat dulu, baru anak kalimat, dia tidak perlu menggunakan tanda koma. Jadi, yang bagian merah itu adalah induk dan yang biru adalah si anaknya. Jadi, tidak perlu menggunakan tanda koma ya, teman-teman ya. Yang kedua, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Sebagai contoh, di mana saudara tinggal, ada tanda tanya, petik, tanya Pak RT. Nah, jadi setelah tanda tanya dan sama halnya contoh yang di bawah ada tanda seru, teman-teman, itu tidak diperlukan tanda koma lagi karena tanda tanya dan tanda seru itu sudah menjadi akhir daripada si kalimatnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan contoh soal. Silakan teman-teman bisa terlebih dahulu di pause videonya. Jika sudah, mari langsung kita bahas ya. Soal yang pertama di sini, manakah penulisan kalimat yang paling benar sesuai dengan kaidah? Langsung kita coba untuk analisis satu persatu ya. Di opsi A, jika Zila belajar dengan rajin dan tekun, ia akan lolos perguruan tinggi impiannya. Nah, di sini teman-teman ada konjungsi jika. Nah, setelah itu adalah si berupa anak kalimat. Ya. Nah, di sini teman-teman ini perlu yang sama halnya seperti tadi contohnya penggunaan ketika anak kalimat mendahului induk kalimat, dia harus dibubuhi tanda koma sebelum si induk kalimat tadi.
Selanjutnya yang B, desain kemasan kurang menarik, koma sehingga penjualan produk menurun. Nah, tanda koma sebelum sehingga ini tidak diperlukan ya teman-teman ya. Jadi dia harusnya dihilangkan saja, tidak perlu dibubuhi tanda koma. Opsi yang C, ibu membeli bantal, guling, dan selimut. Nah, ini adalah pemerincian 3 rincian ya. Sehingga sebelum kata dan itu perlu dibubuhi tanda koma ya. Oke, selanjutnya di opsi yang D, logam itu memiliki beberapa jenis, koma, misalnya emas, koma, perak, koma, dan timah. Nah, di sini teman-teman penggunaan tanda koma sudah tepat sekali. Jadi sebelum misalnya juga menggunakan tanda koma, untuk pemerincian minimal 3 ke atas juga perlu tanda koma. Jadi di sini penggunaannya juga sudah tepat ya. Yang E, dia membaca puisi, sedangkan adiknya membaca novel. Nah, sebelum konjungsi sedangkan itu perlu dibubuhi tanda koma ya. Nah, sehingga dapat opsi yang paling tepat yang sesuai dengan ejaan adalah opsi yang D. Oke, sekian video kali ini. See you di next video.